Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya, serta nikmat iman dan Islam yang kita rasakan sekarang ini. Maka kita patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada baginda Rasul Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kelak kita betul-betul diakui menjadi umatnya. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga kita tetap dalam keadaan sehat, keluarga kita juga sehat, kita dijauhkan dari wabah, dan semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa segera bermuajah langsung, bertatap muka langsung di pondok pesantren yang bersindah. Maka dari itu sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kitab taklim, kita membaca suratul Fatihah, kita tujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kepada mu'alif atau pengarang kitab yang kita kaji. Semoga kita mendapatkan manfaat dan barokahnya dari yang kita kaji. Wa li syafatu Rasulillah wa li hadiniyah Al-Fatihah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di minggu pertemuan kemarin Ustadz menyampaikan tentang haknya seorang anak terhadap orang tuanya. Jadi kita tidak boleh berkata kasar, kita harus lemah lembut terhadap orang tua kita. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mengerjakannya. Karena mumpung kita masih ada di rumah dekat sama orang tua kita, mumpung orang tua kita itu masih ada, maka hormatilah, sayangilah kedua orang tua kalian. Berkatalah yang lemah lembut terhadap orang tua kalian. Jangan pernah membangkang apapun yang diperintahkannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, salah satu keberkahan dalam menuntut ilmu agar kita sukses dalam belajar, ya, setidaknya kita itu hadir dalam satu majelis ilmu. Kita hadir dalam majelis ilmu, bukan satu, tapi semuanya majelis ilmu. Pelajaran-pelajaran yang sudah di-share di YouTube ataupun di Classroom, setidaknya itu hadir. Itu harus hadir. Karena itu keberkahan dari ilmu. Kalau kita mungkin sudah berada di pondok pesantren, maka keberkahan dan ilmu, kita mendapatkan keberkahan ilmu, kita bisa memperoleh ilmu itu ketika kita hadir di dalam kelas. Kita bisa mengikuti pelajaran. Mengikuti pelajaran, kita hadir. Itu penting bagi seorang penuntut. Maka hadir ya anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita taklim. Ya bunaya, wahai anakku, undur ila tiflis soghiri. Undur ila tiflis soghiri. Lihatlah dan ambillah teladan dari seorang bayi, seorang anak kecil. Kalau kalian ini yang kelas 7 ya, punya adik, coba kalian perhatikan adik kalian.
Ini sama musonefnya, pengarang kitabnya, kita diminta untuk memperhatikan, meneladani dari seorang bayi. Apa yang diteladani dari seorang bayi itu? Wa ila isfaqi abawaihi alaihi, serta kasih sayang ya, orang tuanya pada anak itu. Misalnya kan punya adik, orang tua kalian pasti lebih sayangnya itu ya, lebih ya mestinya ya. Tapi jangan cemburu, itu kan adik kalian ya. Karena biasa orang tua itu biasanya lebih sayang pada yang lebih kecil. Karena ya mungkin karena faktor lemah dan yang lain. Tapi mereka tidak kurang sebenarnya, tetap sayang pada kalian. Bentuk kasih sayangnya agar kalian menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solehah, menjadi anak-anak yang hebat. Maka mereka menginginkan kalian paham tentang agama, mereka memondokkan kalian, memasukkan di pondok pesantren. Bukan berarti mereka nggak sayang, mereka itu sangat sayang gitu. Sayang pada kalian agar kalian menjadi generasi yang terbaik. Perhatikan kasih sayang orang tua itu terhadap seorang anaknya itu. Wa'tinaihima bisihatihi wa ta'amihi wa syarabihi wa maladdihi fi lailihi wa naharihi wa sihatihi wa saqamihi. Dan lihatlah susah payah kedua orang tua ya, susah payah kedua orang tua dalam memelihara kesehatan anaknya ya. Coba ketika orang adik kalian, mungkin yang punya adik ya, atau mungkin tetangganya atau saudara punya adik, atau mungkin tetangga saudara yang punya bayi kecil, anak kecil, pasti kan kalau anaknya itu sakit kan pasti kan gupuk bahasa. Susah orang tua itu memelihara kesehatannya. Yang beriben sehat, memberi makanan dan minuman serta menjaganya siang dan malam. Siang dan malam dijaga ya. Di saat sehat maupun sakit ya. Di saat sehat maupun sakitnya orang tua itu. Kadang orang tua itu pun juga pas lagi sibuk itu pun juga harus rela kan itu. Apalagi mungkin kalau anak bayi ya, adik kecil, masih kecil gitu, mungkin orang tuanya ya mohon maaf pas lagi makan tiba-tiba buang hajat, anak kecilnya itu, bayinya buang hajat, mau nggak mau ya harus makanan ditinggal dulu, habis itu nyebu ya, membersihkan hajatnya itu tadi. Karena apa? Pingin sehat. Seorang orang tua itu melihat anaknya sehat itu bahagia banget gitu. Taklam, sekarang engkau tahu, bahasanya sangat susah gitu. Orang tua itu sangat perhatian banget terhadap anaknya, apalagi terhadap kalian. Miqdara ma qasa abawaka fi tarbiyatika hatta balagta mablaghar rijali. Betapa beratnya tanggung jawab ya, orang tuamu dalam mendidikmu, dalam mendidik dan membesarkanmu hingga engkau tumbuh dewasa. Kalian diharapkan, kalian dipondokkan, kalian masuk di pondok pesantren agar kalian menjadi generasi terbaik. Mereka mungkin susah payah tiap bulan bagaimana agar bisa mengirim uang saku dan bayar SPP mungkin dan yang lainnya. Atau mungkin kalau masih di rumah ini sibuk mereka menyempatkan membeli kartu data ya, paket data agar kalian bisa sekolah. Maka sungguh-sungguhlah dalam menggunakan fasilitas yang orang tua kalian berikan itu. Kalau nanti di pondok, kalau kalian sudah kembali ke sekolah, ke pondok, maka jangan sampai orang tua kalian itu
memondokkan kalian, bahkan mereka yakin dan seyakin-yakinnya bahwasanya anak saya itu di pondok itu mengikuti kegiatan-kegiatan pondok dengan baik. Maka jangan sampai nanti ketika kita di pondok malah alhamdulillah jauh dari orang tua. Jangan. Tapi tunjukkan, buktikan dengan mengikuti dengan kegiatan pondok sekolah maupun sekolah pondok pagi ya, itu dengan baik. Karena mereka tuh susah payah mengumpulkan ya, menyisihkan uang hasil kerjanya ya, untuk kalian, untuk membayar SPP kalian, untuk memberikan uang saku pada kalian tiap bulannya. Berarti juga menyisihkan uang sakunya untuk yang di rumah. Itu pun juga enggak terlalu besar, bisa jadi lebih besar untuk kalian. Maka sebagai anak kita, maka kita harus membalas budi pekerti orang tua kita. Mungkin kita nggak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Maka sebagaimana Allah menyampaikan kemarin, kita tidak boleh berkata uf, tapi kita harus berkata dengan yang baik, lemah lembut terhadap orang tua kita. Kita harus sering mendoakan kedua orang tua kita. Mumpung ini masih di rumah, banyaklah minta doa kepada orang tua kalian, lebih dekat kepada orang tua kalian, lebih menyenangkan hati orang tua kalian. Begitu juga nanti ketika di pondok, juga memberikan kabar bahagia kepada orang tua kalian. Alhamdulillah, Umi, Abi, Ananda baru menyelesaikan 1 juz, 2 juz, seterusnya sampai alhamdulillah selesai 30 juz. Insya Allah orang tua kalian itu akan bahagia dan senang. Pastinya kita sebagai anak ingin melihat orang tua kita itu dalam keadaan sehat dan bahagia. Begitu juga dengan seorang orang tua, itu juga menginginkan anaknya itu sehat dan bahagia. Dan sangat rekoso bahasanya, susah payah orang tua kita itu membesarkan kita. Ya bunaya, wahai anakku, innaka fi hadhihi sa'ati allati waffaqani Allah. Sesungguhnya saat ini dirimu dikala Allah menolongku, li'an atawalla irsyadaka fiha, untuk menunjukkanmu jalan yang benar. La tazalu tataqallabu fi nikmati abika, tidak dapat memungkiri kenikmatan pemberian orang tuamu. Alladhi yuwalika binafaqati, yang tak pernah kikir dalam memberimu nafkah. Orang tua kita tidak pernah kikir memberikan nafkah. Bima fi us'ihi wala yadinnu alaika, dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki, memberikan yang terbaik untuk kalian, untuk anak-anaknya, memberikan yang terbaik. Bima fi taqatihi laula abuka mastata'ta, dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Seandainya orang tuamu tidak mau memberimu nafkah, laula abuka mastata'ta antajlisa hadzal majlisi baina tulabil ilmi syarifi, tentu engkau tidak mendapatkan
tentu engkau tidak mendapatkan kesempatan belajar di sekolah bersama teman-temanmu. Kan itu. Tentu kalau orang tua itu tidak perhatian dengan kalian, tidak memberikan nafkah pada kalian, maka kalian tidak akan bisa bertemu dengan ustadz, bisa bertemu dengan teman-teman ya. Walaupun kita masih daring ya, masih belajar di rumah, tapi kita masih bisa tatap muka. Kalau orang tua kita nggak kasihan, nggak menyayangi kita, mungkin ya orang tua kita tidak akan meminjami kita HP, tidak akan memberikan kuota untuk kita bisa belajar, ya kan? Maka dari itu anak-anakku yang soleh, anak-anakku yang solehah, anak-anakku yang hebat, generasi terbaik, maka berbaktilah kepada orang tua kalian. Mumpung orang tua kalian itu masih ada, mumpung kalian masih ada di rumah, mumpung kalian itu masih dekat dengan orang tua kalian. Apapun yang diminta, apapun yang diperintahkan, kerjakan. Jangan pernah menolak. Berbaktilah, berkata yang lemah lembut kepada orang tua kalian. Dan jangan lupa, setiap habis sholat, doakan kedua orang tua kalian. Doakan. Karena itu yang kita bisa berikan pada orang tua kita. Kita belum bisa memberikan harta, kita belum bisa memberikan yang terbaik, tapi yang kita bisa berikan adalah doa ya. Doa. Mungkin itu dari Ustaz, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.